Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan pembelajaran matematika di KD selanjutnya, yaitu KD 3.10, menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Ya, sebaliknya di sini koordinat kutub menjadi kartesius. Nah, materinya yang akan kita bahas ada koordinat kartesius, koordinat kutub, dan hubungan koordinat kartesius dan kutub. Kita bahas yang pertama, koordinat kartesius. Suatu titik A dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan. Titik A-nya adalah X, Y. Ya, dari titik O ke titik A. Ya. Untuk di X-nya, yang garis X-nya, itu jarak titik A terhadap sumbu Y. Untuk Y-nya, garis Y-nya, ya, jarak titik A terhadap sumbu X. Jadi koordinat kartesius itu titiknya adalah X, Y. Ya, X, Y titiknya. Kemudian koordinat kutub yang B, suatu titik A dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan. Titiknya adalah R, alfa. Ya, R di koma sudut alfa. R-nya itu adalah jarak titik A terhadap titik asal O 0,0. Yang alfanya itu sudut antara sumbu X yang positif terhadap garis OA. Sudut, ya. Nah, jadi koordinat kutub itu titiknya adalah R, alfa. Untuk koordinat kartesius titiknya adalah X, Y. Itu harus diingat ya. Nah, hubungannya kartesius dan koordinat kutub. Jika yang pertama ya, jika diketahui koordinat kutub ya R, alfa, maka untuk mencari koordinat kartesiusnya itu rumusnya adalah untuk cari X-nya sama dengan R dikali cos alfa. Untuk cari Y-nya R dikali sin alfa. Tadi titik koordinat kartesius itu adalah X, Y. Untuk cari X-nya itu adalah rumusnya R dikali cos alfa. Kita menggunakan titik koordinat kutub. Ya, jika diketahui koordinat kutubnya R, alfa, maka untuk cari koordinat kartesius X, Y-nya, X-nya sama dengan R dikali cos alfa, Y sama dengan R dikali sin alfa. Begitu juga sebaliknya, jika diketahui koordinat kartesius X, Y, maka untuk mencari koordinat kartesiusnya, rumus yang dipakai adalah R untuk cari R-nya ya. Tadi titik koordinat kutubnya adalah R, alfa. Untuk cari R-nya sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk cari alfanya menggunakan tangan, yaitu tangan alfa sama dengan Y per X. Sekali lagi Bapak sampaikan ya. Jika diketahui koordinat kartesius X, Y, maka untuk mencari koordinat kutubnya ya yaitu R, alfa, cari R-nya sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk cari alfanya menggunakan tangan Y per X. Nah, supaya lebih paham, kita lihat contoh-contoh soal berikut. Yang pertama diketahui koordinat kutub. Nah, yang diketahui adalah koordinat kutubnya dulu. Kita ubah dari koordinat kutub menjadi koordinat kartesius, di mana titik koordinat kutubnya adalah 8,60 derajat. 8,60 derajat. Nah, untuk mencari koordinat kartesius ya, tadi koordinat kartesius titiknya adalah X, Y. Cari X-nya sama dengan R dikali cos alfa. R-nya 8, cos alfa, alfanya adalah 60 derajat. Dan lawan tetap, cos 60 derajat di sudut istimewa adalah setengah. Oke, 8 dikali setengah, 8 kali 1, 8, 8 bagi 2 hasilnya 4. Jadi nilai X-nya adalah 4. Untuk mencari Y-nya, R dikali sin alfa, dan R-nya 8, sin-nya alfa di sini 60. Sin 60 derajat di sudut istimewa adalah setengah akar 3. Berarti 8 dibagi 2 akar 3 hasilnya adalah 4 akar 3. Nilai Y-nya. Jadi yang titiknya tadi 8,60 koordinat kutubnya menjadi koordinat kartesius menjadi titiknya adalah 4,4 akar 3.
Jadi kita ubah dari koordinat kutub menjadi kartesius yang 8,60 derajat itu menjadi titik koordinatnya adalah 4,4 akar 3. Kemudian sebaliknya gimana? Nah, kita ubah yang kedua, diketahui koordinat kartesius di mana? Jika diketahui koordinat kartesius, kita ubah menjadi koordinat kutub. Nah, titiknya di sini adalah 4, min 4. Kita cari R-nya dulu. Nah, karena untuk ini titik ke 4, min 4 ini adalah koordinat kartesius X, Y. Berarti 4-nya adalah X, Y-nya adalah min 4. Kita cari R-nya dulu. Nah, cari R. Nah, untuk rumus R-nya itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya adalah 4 kuadrat, Y-nya adalah min 4 kuadrat. 4 pangkat 2, 16. Min 4 pangkat 2, 16. 16 sama 16, 32. 32 nggak bisa diakarkan, tapi bisa disederhanakan. 4 menjadi 4 akar 2. Kok 4 menjadi 4 akar 2, Pak? Caranya gimana? 32 akar 32 ini kita ubah menjadi perkalian 2 kali perkalian 2 bilangan, ya, dimana salah satu perkaliannya itu bisa diakarkan. Itu 16 dikali 2, dimana 16-nya bisa diakarkan yaitu 4. Itulah hasilnya 4 akar 2. Jadi untuk R-nya adalah 4 akar 2. Untuk sudut alfanya, ya, kita menggunakan tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya adalah min 4, X-nya adalah 4. Min 4 bagi 4 hasilnya min 1. Nah, kira-kira di tabel sudut istimewa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, yang hasilnya di tangan min 4, min 1-nya itu di sudut berapa? Yaitu sudut 315 derajat. Jadi yang 315 derajat ini itu di tangan 315 derajat itu nilainya adalah min 1. Jadi titik koordinat titik dari koordinat kartesius 4, min 4 kita ubah menjadi koordinat kartesius menjadi 4 akar 2, 315 derajat. Nah, itu ya caranya mengubah dari koordinat kartesius menjadi kutub, kutub menjubah menjadi kartesius. Sekian pembahasan kita pada pagi hari ini, ya. Yang perlu harus kalian ingat adalah di sini ada koordinat 1, 2, 3, 4. Ya, X, Y. Kartesius itu adalah X, Y dan kutub adalah R, alfa. Nah, itu harus diingat. Silakan dilihat kembali, ya, pembahasan yang Bapak bahas tadi. Jika ada yang kurang paham silakan bertanya japri Bapak ya melalui chat WA. Nanti akan Bapak berikan latihan selanjutnya. Inilah materi kita di KD 3.10, ya, menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub, atau sebaliknya koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Semoga Anda paham dan dapat dimengerti dengan baik. Selamat pagi.